Halo, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini masih dalam tema yang sama, yaitu sifat-sifat gereja. Tetapi hari ini kita bersama-sama akan membahas tentang sifat gereja yang Katolik. Nah, untuk itu bersama-sama kita akan belajar bersama untuk memperdalam gereja yang Katolik. Nah, teman-teman yang terkasih, ketika kita ditanya apa itu Katolik, kira-kira apa yang ada dalam benak kalian? Kata Katolik berasal dari kata Latin, yaitu Catholicus, yang berarti universal atau umum. Untuk kata Katolik sendiri ini sudah dipakai sejak awal abad kedua Masehi pada saat Santo Ignatius dari Antioquia menjadi uskup di sana. Nah, adapun ciri Katolik yaitu mengandung arti gereja yang utuh dan lengkap. Bersifat universal, artinya gereja Katolik itu mencakup semua orang yang telah dibaptis secara Katolik di seluruh dunia, di mana setiap orang yang menerima pengajaran iman dan moral serta berbagai tata liturgi yang sama dimanapun berada. Konstitusi Lumen Gentium, Konsili Vatikan kedua, menegaskan arti kekatolikan itu, yaitu satu umat Allah itu hidup di tengah segala bangsa di dunia, karena memperoleh warganya dari segala bangsa. Nah, gereja memajukan dan menampung segala kemampuan, kekayaan, dan adat istiadat bangsa-bangsa sejauh itu baik. Kemudian, gereja yang Katolik itu secara tepat guna dan tiada hentinya berusaha untuk merangkum segenap umat manusia beserta segala harta kekayaannya di bawah Kristus kepala dan kesatuan rohnya. Nah, teman-teman, ini adalah cuplikan dari Konstitusi Lumen Gentium Konsili Vatikan kedua. Untuk makna Katolik menurut ajaran gereja adalah Katolik, makna aslinya itu berarti universal ataupun umum, jelas ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan, yaitu di mana universal itu dapat dilihat secara kuantitatif dan kualitatif. Kemudian gereja itu Katolik karena gereja itu dapat hidup di tengah segala bangsa dan memperoleh warganya dari semua bangsa, di mana gereja sebagai sakramen Roh Kudus mempunyai pengaruh dan daya pengudus yang tidak terbatas pada hanya anggota gereja saja, melainkan juga terarah kepada seluruh dunia. Dengan sifat Katolik ini dimaksudkan bahwa gereja mampu mengatasi keterbatasannya sendiri untuk berkiprah ke seluruh penjuru dunia. Kemudian, gereja itu Katolik karena ajarannya dapat diwartakan kepada segala bangsa dan segala harta kekayaan bangsa-bangsa itu dapat ditampung sejauh itu baik dan luhur. Gereja terbuka terhadap semua kemampuan, semua kekayaan, dan semua adat istiadat yang luhur tanpa kehilangan jati dirinya. Ya, jadi sebenarnya gereja itu bukan hanya dapat menerima dan merangkum segala sesuatu, tetapi gereja dapat menjiwai seluruh dunia dengan semangatnya. Oleh sebab itu, yang Katolik bukan saja gereja universal, melainkan juga setiap anggotanya. Sebab dalam setiap jemaat hadirlah seluruh gereja. Jadi setiap jemaat adalah gereja yang lengkap, bukan sekedar cabang gereja universal, tetapi gereja setempat merupakan seluruh gereja yang bersifat Katolik. Gereja Katolik berarti
terbuka bagi dunia. Tidak hanya terbatas pada tempat tertentu saja, melainkan bangsa dan kebudayaan semua dirangkul. Waktu atau golongan masyarakat tertentu semua menjadi satu jemaat yang percaya kepada Yesus Kristus. Kekatolikan gereja tampak dalam rahmat dan keselamatan yang ditawarkan gereja itu sendiri. Iman dan ajaran gereja yang bersifat umum dapat diterima dan dihayati oleh siapapun juga. Kekatolikan gereja tidak berarti bahwa gereja meleburkan diri ke dalam dunia. Dalam keterbukaan itu, gereja tetap mempertahankan identitas dirinya. Kekatolikan itu justru terbukti dengan kenyataan bahwa identitas gereja tidak tergantung pada bentuk lahiriah tertentu, melainkan merupakan suatu identitas yang dinamis, yang selalu dan di mana-mana dapat mempertahankan diri, bagaimanapun juga bentuk pelaksanaannya. Kekatolikan gereja bersumber dari firman Allah itu sendiri. Nah, gereja itu bersifat dinamis, maka gereja dapat dikembangkan lebih nyata atau diwujudkan dengan cara yaitu gereja bersikap terbuka dan menghormati kebudayaan, adat istiadat, bahkan agama bangsa manapun ya. Jadi gereja kita semua bersikap terbuka dengan siapa saja. Kita bekerja sama dengan pihak manapun yang berkehendak baik untuk mewujudkan nilai-nilai yang luhur di dunia ini, apapun suku budaya serta agamanya. Kemudian, berusaha untuk memprakarsai dan memperjuangkan suatu dunia yang lebih baik untuk umat manusia. Dan kita juga ikut terlibat dalam kehidupan bermasyarakat sehingga dapat memberikan kesaksian bahwa Katolik artinya terbuka untuk apa saja yang baik dan siapa saja yang berkehendak baik. Nah, teman-teman yang terkasih, itu adalah materi dari gereja yang Katolik. Mari kita sejenak berefleksi. Untuk kalian yang beragama Katolik, bagaimana upaya saya mewujudkan kekatolikan saya dalam hidup sehari-hari? Jelas ya pertanyaannya. Bagi kalian yang beragama Katolik, bagaimana upaya saya mewujudkan kekatolikan saya dalam kehidupan sehari-hari? Kemudian, bagi kalian yang beragama selain Katolik, pertanyaannya adalah bagaimana upaya saya mewujudkan keimanan saya dalam hidup sehari-hari? Jelas ya, mewujudkan keimanan saya dalam hidup sehari-hari. Oke teman-teman, sekian pembelajaran kita. Semoga pembelajaran ini dapat kalian cermati, kalian aplikasikan dalam hidup kalian. Terima kasih, sampai jumpa.